Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Efek Peningkatan Penerbangan Terhadap Jumlah Refueler di DPPU Bandara Internasional Lombok. Saya sendiri, Loisa Kapesi, sebagai penyusun dan penulis artikel ini, dan Oxilvan Risa sebagai autor saya dalam menyusun artikel ini. Dalam proses penyaluran di DPPU Bandara Internasional Lombok, tugas utama DPPU Bandara Internasional Lombok adalah menerima, menimbun, dan menyalurkan produk dari supplier hingga tangan konsumen dengan dalam keadaan on spec. Nah, terdapat peak season atau kenaikan penjualan di DPPU Bandara Internasional Lombok adalah terdapat 3, di mana ada Haji Flight, Long Holiday, dan Christmas Holiday. Untuk average sales per harinya di DPPU Bandara Internasional Lombok rata-ratanya adalah 17 kiloliter, dan untuk pengisian per harinya adalah 20 pesawat frekuensinya. Nah, untuk pola supply dan distribusi di DPPU Bandara Internasional Lombok adalah produk dipasok melalui kilang Cilacap, dan produk after tersebut disalurkan ke TBBM Ampenan menggunakan kapal tanker, kemudian ditimbun di TBBM Ampenan. Di TBBM Ampenan terdapat 2 tangki untuk penimbunan after khusus, dan setelah ditimbun, produk kemudian akan disalurkan ke DPPU Bandara Internasional Lombok menggunakan bridger yang dimiliki oleh transportir, di mana bridger yang dimiliki oleh transportir terdapat 2 transportir, di mana PT Bima Oil Internusa dan PT Patraniaga. Nah, bridger itu sendiri kemudian membawa produk hingga ke DPPU Bandara Internasional Lombok, kemudian produk akan diterima di DPPU Bandara Internasional Lombok, dan kemudian akan ditimbun sehingga untuk memenuhi permintaan dari customer atau pelanggan, dalam hal ini airliner, akan disalurkan menggunakan refueler. Nah, untuk refueler di Bandara Internasional Lombok terdapat 5 armada dengan kapasitas 12 kiloliter dan 16 kiloliter. Nah, untuk yang berikutnya dari artikel ini, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan analisis penggunaan refueler di Bandara DPPU Bandara Internasional Deal dan penyelesaian masalahnya. Nah, untuk tujuan yang kedua, memperkirakan kebutuhan after pada masa yang akan datang menggunakan metode forecasting. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui kebutuhan refueler dalam masa yang akan datang berdasarkan perhitungan forecasting. Nah, untuk rumusan masalah itu sendiri yang terdapat di DPPU Bandara Internasional Lombok dalam penulisan ini adalah yang pertama, memperkirakan penjualan pada tahun yang akan datang, dan yang kedua, apakah refueler yang ada di DPPU Deal itu mampu mengcover penjualan pada tahun yang akan datang, dan yang terakhir adalah bagaimana tingkat pemanfaatan refueler di DPPU Bandara Internasional Lombok. Nah, berikut akan saya analisa roadmap-nya. Di sini yang pertama adalah pengumpulan data. Pertama saya mengumpulkan ujian data, dan dilakukan pengujian data ini menguji stasioner data tersebut. Kemudian dilakukan pengolahan data, di mana pengolahan data ini memperhitungkan mengolah data untuk menghitung. Nah, setelah data tersebut diolah, dilakukan forecasting atau peramalan data tersebut untuk penjualan tahun-tahun yang akan datang, di mana menggunakan forecasting tren, di mana menggunakan tren eksponensial dan tren linear. Setelah mendapat nilai AAE terkecil dari tren eksponensial atau tren linear ini, kemudian akan dihitung okupansi dari peramalan data yang sudah didapati atau sudah dihitung, kemudian mendapatkan okupansi sementara dan okupansi setelah penambahan refueler itu tersebut. Nah, yang berikutnya ini merupakan penjualan atau sales data penjualan di DPPU Bandara Internasional Lombok. Nah, di sini ada real sales-nya, kemudian di sebelah kanan adalah mode sales-nya. Nah, dapat dilihat pada diagramnya penjualan dan ada angka-angkanya untuk data penjualan per tahunnya dari tahun 2016 sampai 2020. Di sini saya menggunakan data 5 tahun ke belakang untuk meramalkan data 3 tahun ke depan. Nah, yang berikutnya ada perhitungan tren linear. Di mana perhitungan tren linear ini menggunakan data 5 tahun ke belakang, di mana throughput-nya tertera di sini, kemudian nilai X-nya, dan juga nilai X ini merupakan median dari data tersebut. Jadi mediannya mulai dari 0 naik ke atas minus dan turun ke bawah
plus, kemudian dicarikan nilai Y, dan nilai X kuadrat, nilai Y itu adalah dari tepuk itu sendiri, dan nilai X kuadrat, nilai X dikuadratkan, dan nilai XY merupakan nilai X dikalikan dengan nilai Y. Nah, di sini setelah perhitungan tersebut akan mendapatkan nilai A dan nilai B, di mana nilai A itu penerapan rumus ini sigma Y sekian-sekian mendapat nilai 30, 212,991, dan nilai B-nya mendapat 522,834,9. Kemudian kita menghitung nilai Y aksennya dengan rumus A ditambah BX, di mana nilai X ini akan dicari, kemudian akan mendapatkan nilai AAE-nya atau absolute average error dari tren linear ini. Kemudian didapatkan nilai AAE-nya 10615758,36. Nah, yang kemudian perhitungan tren eksponensial. Nah, untuk perhitungan tren eksponensial juga masih sama, menggunakan data 5 tahun, dari tahun 2016 sampai 2020, kemudian awalnya menghitung nilai log A-nya dulu, setelah mendapat nilai log A, kemudian menghitung nilai B, begitu juga dengan nilai log B, setelah mendapat nilai B, kemudian akan log B kemudian akan menghitung nilai B. Dengan nilai log A adalah 726,736,66, dan nilai B-nya 1,05917,524. Nah, kemudian diterapkan kepada rumus Y aksennya, mencari Y aksennya, di sini masukkan nilai B dan nilai dikalikan dengan nilai, masukkan nilai A dikalikan dengan nilai B, kemudian nilai X-nya akan dicari, dan nilai X-nya didapati, kemudian akan mendapatkan AAE-nya, nilai AAE-nya yaitu 11166,207,32. Nah, yang berikut perbandingan dari nilai absolute average error di antara kedua metode yang tadi digunakan, di mana nilai AAE dari tren linear itu 106 15758,36, dan AE tren eksponensialnya adalah 11166,207,32. Nah, untuk peramalan ke depan atau 3 tahun ke depan menggunakan nilai AE yang terkecil, di mana di sini nilai AE yang terkecil adalah AE tren linear dengan nilai 106.15758,36. Nah, untuk forecastingnya, peramalannya, perhitungan manual, di sini kita meramalkan 3 tahun ke depan dengan nilai X-nya 3, 4, 5, dengan nilai aksennya dimasukkan, kemudian mendapatkan peramalan pada 3 tahun ke depan. Di sini pada 2021 penjualannya 31.781,496 kiloliter, kemudian penjualan 2022 32, 304, 331, dan penjualan 2023 32, 827,116. Dapat dilihat pada diagram batang di samping ini untuk lebih jelasnya. Kemudian forecasting ini, hasil dari forecastingnya akan digunakan untuk perhitungan okupansi reguler. Nah, nextnya ini saya menghitung okupansi, menghitung peramalan menggunakan Minitab untuk memastikan perhitungan manual saya itu benar atau tidaknya. Nah, di sini untuk garis birunya itu adalah merupakan garis datanya atau nilai data yang dimasukkan 5 tahun dari 2005 sampai 2020. Kemudian yang hijau itu merupakan peramalan untuk 3 tahun ke depan. Nah, kemudian itu setelah forecast menggunakan Minitab, saya karena sudah mendapatkan perhitungan tadi, saya kemudian akan menghitung okupansi reguler. Di sini akan menghitung okupansi reguler dari tahun 2020, 2021, 2022 hingga tahun 2023, dan perhitungannya seperti ini menggunakan rumus total penjualan aftur dibagi dengan kapasitas total reguler dikalikan 8 jam, atau ini jam shift-nya, kemudian dikalikan dengan 365 hari atau hari dalam 1 tahun itu, dan kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, mendapatkan nilai okupansi pada tahun 2020 adalah 50,65%, kemudian nilai okupansi pada tahun 2021 adalah 170,06%, kemudian okupansi tahun 2022 adalah 172,86%, dan okupansi tahun 2023 adalah 175,66%. Nah, untuk setelah itu dilakukan total okupansi atau pemanfaatan regulernya, dihitung lagi dari
total okupansinya dibagikan dengan jumlah refill yang ada, kemudian dikalikan dengan 100, mendapat nilai 113%, 113,85%. Di mana nilai 113,85% ini melebihi dari 100%. Jadi itu berarti bahwa refiller yang ada di DPPU Bandara Internasional Lombok tidak dapat mengcover lagi penjualan untuk 3 tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya untuk diperlukan karena refiller yang ada sudah tidak dapat mengcover penjualan di tahun-tahun yang akan datang, maka harus diadakannya penambahan refiller atau refiller addition, di mana dilakukan penambahan 2 unit dengan kapasitasnya 16.000 kiloliter, 16.000, kemudian 2 dikali 16 sama dengan 32.000, terus frekuensi penerbangan perharinya adalah 24, kemudian total kapasitas refillernya 32.000 tadi dikalikan dengan 24 mendapatkan total refiller kapasitasnya 768.000, kemudian okupansinya menggunakan rumus throughput tertinggi dibagikan dengan total refiller kapasitas refillernya, kemudian dikalikan dengan 100 dan mendapatkan nilai okupansi setelah penambahan 2 unit refiller adalah 42,74%. Kemudian setelah itu kita menghitung okupansi secara keseluruhannya lagi, di mana okupansinya dihitung menggunakan total okupansi dibagikan dengan total refiller setelah penambahan dan dikalikan dengan 100%, di mana total okupansinya menjadi 758,985 dibagikan dengan 5 ditambah 2 refiller, jadi menjadi 7 refiller, kemudian mendapatkan nilai okupansinya adalah 87,43%. Nah, ini berarti bahwa 87,43% ini sudah berada di bawah 100%, jadi penjualan yang akan datang pada 3 tahun ke depan dapat refiller yang ditambahkan setelah menambahkan 2 refiller dapat mengcover penjualan di tahun yang akan datang. Nah, untuk kesimpulan atau conclusion dari artikel ini adalah yang pertama, forecasting data with trilinear method because have a decimal value of AAA, di mana forecastingnya menggunakan trilinear karena mempunyai nilai yang terkecil, mempunyai nilai AAA yang terkecil. Kemudian yang kedua, total occupancy refiller from 2020 until 2023 is 130.85% is more than 100%. That's mean less need in coming years. Nah, berarti total occupancy refiller dari 2020 hingga 2023 itu adalah 113,85%. 5 refiller yang ada tidak dapat mengcover penjualan di 5 tahun yang akan datang. Jadi diharuskan adanya, poin ketiga diharuskan adanya penambahan refiller di DPPU Bill untuk dapat mengcover the throughput in coming year. Sehingga okupansinya turun dari 113,85% menjadi 87,43%. Sekian dari presentasi saya dari artikel ini. Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan penulisan artikel saya, dapat mengirimkan email ke alamat email saya tertera pada layar ini @loisakapesi@gmail.com dengan double L di awalnya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian, saya mohon undur diri.